sudah datang seorang pendemo dari retail, Betul. namanya Al Fauzan. Ya. Nah, Al Fauzan makasih loh udah datang ke sini Siap, dan mau sama-sama. membantu kami Ya. untuk memasang aplikasi dari retail ini. Kemarin kendalanya adalah kita salah ketik sepertinya ya. Oh gitu, Iya, siap. jadinya ketika di App Store, ini Iya, kita muncul. mengetiknya ada DE. Oh iya. Harusnya yang benar DR langsung, nggak pakai DE. Jadi The Retail. Nah, sekarang sudah di-install, lalu gimana? Ini Apa paling kita nyobain dulu sih aplikasinya di device secara langsung mungkin ya. Dan ini kita akan mapping dulu ID device-nya. Soalnya setiap device dia punya ID-nya masing-masing dan itu harus didaftarkan. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya udah didaftarkan, baru nanti kita bisa login sebetulnya. Sebentar, saya coba cek dulu. Saya untuk pendaftarannya itu kita harus sama tim support kita sih buat untuk pendaftaran device-nya, betul. Jadi nggak sembarangan orang bisa langsung login. betul login seperti itu. Berarti sebetulnya sekarang belum bisa dicoba ya? Kalau di device yang ini sih belum karena bisa. ini lagi nunggu konfirmasi dari si tim support. Oh, baik. Paling sekitar 5 menit, Nggak apa-apa? nggak masalah. Baik kalau gitu. Sebentar. Jadi kalaupun ganti device nanti harus dilaporkan dulu ya. Betul. Nanti kalau misalnya mau ganti si device-nya, paling itu ada helpdesk kita sebetulnya 24 jam. Itu bisa secara langsung sama helpdesk. Cuman dikarenakan ini kita sistemnya itu pakai yang akun demo saya, itu harus pakai tim support yang turun langsung gitu. Kalau klien itu bisa ke helpdesk langsung sih. Seperti itu sebetulnya. Iya. Sebetulnya kenapa dalam hal ini kami memilih The Retail, ya pertama kami dapat rekomendasi dari teman kami ya. Oke. Dan memang yang kami cari adalah aplikasi POS Ya. yang punya kantornya di Bandung. Ya. Kemarin itu kita udah lama sebetulnya pakai salah satu aplikasi ya. Ya. Dulu dia punya kantor di Bandung, sekarang udah enggak. Oh, udah nggak ada. Jadi ketika kita mau nanya apa-apa, susahnya luar biasa. Malah kita dengar kantornya pindah ke Batam gitu. Ya. Ke Batam loh, kebayang. Kayak kita gimana? Terus kita mau nanya lewat chat, ternyata orangnya udah ganti juga. Oh. Itu Iya, sih yang pasti paling susah. repot gitu. Betul. Kalau ada kantor pusatnya kan kita kalaupun ganti kita tahu kemana cari Iya, orangnya betul. gitu. Itu sih aku. Ya. Nah, kalau kita kebetulan dari retail ini tuh sedikit info aja mungkin ya. Dari retail itu udah berdiri dari tahun 2017. Jadi udah cukup lama, Terus seluruh Indonesia totalnya udah ada 8 cabang. Jadi setiap kota itu udah ada cabang-cabang yang lainnya gitu. Iya. Terus Pekanbaru ada, maaf. Pekanbaru ada. buat saat ini sih belum ada. Belum ada. Kalau kantornya itu. Cuman kalau tim sih mungkin saat ini sih ada yang siap buat onsite ke sana sih. Soalnya ada beberapa klien juga yang di Pekanbaru kalau nggak salah. Oh, ada juga. Betul. Soalnya klien kita tuh mungkin Pekanbaru, ya Kalimantan mungkin udah ada semua. Terus Papua juga ada. Itu seluruh Indonesia mungkin udah ada. Total sekarang itu hampir 14.000 klien yang pakai dari retail. Kurang lebih sih 14.000 klienan. Kalau saya boleh tahu, Al Fauzan? Ya. Ini biasanya The Retail usaha apa aja yang pakai The Retail? Buat saat ini sih yang paling banyak itu F&B sebetulnya. Karena buat APK-nya sendiri itu kita tuh ada berbagai APK. Yang pertama itu ada APK buat F&B dan ada juga retail. Dan mungkin ada juga buat jasa seperti itu. Terus Jasa? Betul, jasa tuh kayak misalnya kayak pencucian mobil, terus iya. barbershop kayak gitu. Terus ada juga sistem yang integrasi ke hotel kita tuh, namanya kita DIP. Dan udah juga ada hotel yang beberapa yang udah pakai kita juga. Jadi antara restoran dengan sistem hotel itu dia udah integrasi. Nah sekarang kan kami sendiri sebetulnya usaha utamanya kan dari perdagangan daring. Oh, oke. Seperti di toko hijau atau toko oranye gitu. Ya. Ada juga yang pakai The Retail. Mungkin beberapa ada sih yang pakai sistem. Sebetulnya buat yang e-commerce seperti itu tuh di fitur kita tuh dulu sempat terintegritas. Cuman ada beberapa kendala dengan pihak ketiganya. Jadi buat fitur yang integritas secara langsung ke e-commerce itu kita take down dulu sih.
buat sekarang sebetulnya. Baik. Jadi kita tuh buat penjualannya itu mungkin secara offline-nya dulu yang bisanya. Baik. Itu sih. Tapi buat pencatatan ada penjualan online itu udah ada sebetulnya. Jadi kalau Oh, misalnya baik. pencatatan Jadi pakainya online, itu ya. betul. Untuk Jadi pemotongannya? stoknya juga bisa. Nggak, maksudnya pemotongan biasanya kan kalau di MP itu kan di marketplace kan misalnya Iya, harga kita marketplace. 10.000, ada potongan bebas ongkir dan lain-lain, itu ada pemotongannya kan berapa persennya? Oh iya. Itu bisa di retail. Nah, di kita tuh ada fitur yang namanya Confi sih. Jadi nanti kita tinggal masukin aja biaya MDR yang buat yang online itu udah berapa. Kayak gitu. Nanti secara otomatis dia langsung ke bagi biaya MDR yang buat online-nya berapa dan hasil buat ke kitanya berapa. Nah, itu kita harus diajarin ya. Tuh. Nanti sama tim kita nanti dijelasin secara keseluruhan. Nah, kebetulan sekarang kita sudah dapat izin untuk menggunakan akun dummy ya, Ayah. Betul. Akun coba-coba. Akun percobaan. Ya, silakan. Oke, nah ini buat tampilan dari awal si sistem POS ya. Jadi nanti tinggal masukin aja user dengan passwordnya. Saya contohnya user yes. Oke, lalu tinggal masuk login. Nah ini biasanya tinggal nunggu dulu beberapa detik. Dia buat uploading data keseluruhan seperti itu. Jadi nanti kalau saya udah terupload semuanya, baru nanti udah langsung masuk ke tampilan dari sistem POS ya. Gitu. Saya ini tergantung dengan jaringan internet sih. Kalau saat login ini tuh. Jadi kalau misalnya jaringan internetnya dia cepat, pasti untuk login ini dia pasti prosesnya cepat. Gitu. Sebelah sini agak lambat sih. But, ya. Ini udah sesuai. Oke. Nah, saya udah beres. Nah, ini buat tampilan awalnya nanti seperti ini. Nah, ini biasanya kita tuh bisa dalam dua mode. Bisa dalam tampilan favorit, ada juga tampilan grid yang udah ada disediain. Jadi kalau misalnya tampilan grid yang udah disediain, kita tinggal pilih aja ke pengaturan. Terus ada pengaturan tampilan. Ini untuk sidebar favoritnya tinggal dimasukin. Untuk tata letak sidebarnya 4. Nah, nanti tampilannya langsung seperti ini. Seperti itu. Ini buat tampilan awal untuk sistem kasirnya itu seperti ini. Ini tampilan all menunya. Dan bisa dibagi juga per beberapa kategori. Jadi nanti kalau misalnya setiap itemnya dia ada kategorinya, itu bisa dibagi per kategorinya. Gitu. Nah, untuk item-item ini itu kalau misalnya banyak, kita bisa menggunakan yang namanya scan barcode. Jadi pas begitu si itemnya pas begitu di scan, nanti secara otomatis dia langsung nampil itemnya pas begitu mau penjualan. Seperti itu. Mungkin hampir sama kalau misalnya dia manual, tinggal pilih aja item yang mana yang kita butuhin. Begitupun kalau misalnya itemnya mau di search, itu tinggal klik aja inisialnya, dia langsung muncul biasanya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya udah sesuai dengan pesanan apa yang customer dia udah pesan, jadi tinggal pilih aja ke total. Nah, untuk metode pembayarannya ini kita tuh yang pertama ada manajemen uang tunai. Di sini itu udah ada shortcut yang mendekati dengan total tagihannya dia itu ada berapa. Gitu. Jadi kita bisa tahu customer dia itu mau ngasih uangnya buat kita berapa. Saya customer dia mau ngasih uang 150.000, udah ada acuan buat uang kembaliannya juga di bawahnya. Terus ada pembayaran via QRIS. QRIS kita tuh yang dinamis. Jadi pas begitu scan QR, total tagihannya dia langsung muncul. Jadi customer ataupun kasir nggak harus lagi input jumlah nominal tagihannya dia ada berapa. Terus pas begitu customer udah sukses payment, nanti si struknya juga muncul. Jadi kita bisa tahu mana yang udah dibayar sama customer, mana yang belum. Secara reporting juga cukup jelas. Jadi kalau misalnya yang belum dibayar, dia pasti statusnya pending. Tapi kalau misalnya udah benar udah dibayar, pasti statusnya juga lunas. Seperti itu. Terus ada pembayaran via kartu edisi dan bisa menyesuaikan dengan bank-bank apa aja yang ada. Terus ada yang lainnya, yaitu ada entertain, transfer, pending, transfer room, voucher ataupun complement. Seperti itu. Dan ada juga yang lainnya. Sebetulnya kalau yang lainnya ini kalau misalnya QRIS-nya udah aktif, ini biasanya nggak usah dipakai lagi. Gitu. Terus si struknya kita bisa kirim via digital, entah itu email, SMS ataupun WhatsApp buat saat ini tuh. Buat saat ini SMS juga kita masih free. Jadi walaupun nggak ada pulsanya, dia masih bisa kekirim si struk digitalnya. Gitu.
keuntungannya kalau misalnya kita kirim via digital, si customer dia bisa ngasih rating ataupun ulasan buat kita. Itu sifatnya intern, jadi pihak manajemen aja yang bisa melihat hasil ulasan dan juga ratingnya. Seperti itu. Misalnya, terus di sini buat open ordernya itu juga ada beberapa. Kalau misalnya buat F&B itu ada beberapa sih ya. Kalau F&B ada takeaway, dine-in, multi-price, sama reservasi. Kalau DIP itu ada sistem hotelnya. Reservasi kita tuh kebagi dua juga, ada yang reservasi secara online, ada juga reservasi secara di sistemnya. Terus ada juga fitur multi-price kalau misalnya ada penjualan online. Kalau misalnya buat di F&B-nya, ini nanti secara otomatis dia bisa menyesuaikan dengan harga yang online-nya. Soalnya kan biaya harga online dengan harga di DNI itu biasanya berbeda. Ada biaya buat MDR-nya. Terus mungkin fitur upselling-nya kita ada fitur member juga. Jadi kalau misalnya ada customer dia emang sering belanja ataupun pesan ke kita bisa bikinkan fitur member ini. Untuk potongan harga ya. Betul. Jadi dia bisa generate dengan peraihan poin misalnya, ataupun misalnya ada pembagian voucher itu juga bisa. Jadi misalnya setiap pembelanjaan 100.000 dia dapat poinnya berapa. Nanti pas begitu si poinnya sudah terkumpulkan dengan sesuai dengan kebutuhan, itu dia bisa di-redeem, entah dapat free item ataupun dapat diskon, tergantung sesuai kebijakannya dari sini mau seperti apa. Nanti muncul poinnya itu seperti ini. Jadi ada beberapa poin yang bisa dimunculin. Nanti alur transaksinya juga kelihatan di antara semua membernya. Dia transaksinya itu udah berapa totalnya, item apa aja yang dia paling suka pesan misalnya, nanti dia kelihatan semua. Misalnya di sini juga kelihatan. Dengan rincian nama membernya. Terus itu tadi ada fitur upselling-nya juga dengan fitur voucher ataupun poin. Nah, si voucher ini tuh bisa dalam bentuk digital, jadi kita bisa blast ke member-member kita si vouchernya. Bisa dalam bentuk kode unik ataupun bisa scan barcode. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau redeem voucher, dia tinggal di scan aja si barcode-nya. Jadi udah bisa seperti itu. Tapi ini berarti ada penjualan langsung atau gimana? Penjualan tempat langsung. ya. Jadi Betul, ada perayaan di tempat sih. Kalau buat offline buat saat ini sih belum. Iya, berarti belas SMS-nya juga dari nomor apa berarti? Buat ngeblasnya itu by email sih sekarang. Kalau kita tuh. Baik. Jadi nanti ada member yang didaftarkan dengan menggunakan email. Ya. Betul. Jadi nanti kita bisa blast buat saat ini sih baru email sama baru email sih kalau nggak salah. Iya, betul. Baik. Seperti itu. Terus ada fitur poin yang tadi. Nah, ini buat redeem poin. Jadi kalau misalnya ada yang mau di redeem, nah itu juga bisa. Terus ada penambahan diskon. Diskon itu ada beberapa kalau kita tuh. Ada yang full otomatis, ada yang semi otomatis, dan ada juga yang manual. Kalau yang full otomatis misalnya ada item A, dia dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia lagi ada diskon misalnya. Jadi pas begitu kita klik, dia secara otomatis dia langsung ngediskonin secara otomatis seperti itu. Terus rentan waktu, rentan jamnya juga kita bisa atur. Misalnya si diskonnya itu cuma bisa dari jam 9 sampai jam 12, sorry. Jadi kita pas begitu jam 12 lewat, dia itu udah hilang, betul diskonnya. Terus ada yang semi otomatis, biasanya kita bikin draft promonya. Nanti dia munculnya seperti ini misalnya. Ada promo khusus member atau promo dana lain, nanti bisa ditambahin. Dia langsung udah ada list promo diskonnya. Dan ada juga yang manual. Kalau yang manual tinggal klik aja custom, bisa bentuk rupiah ataupun persen tergantung sesuai dengan kebutuhan. Berarti untuk misalnya kalau di marketplace ini ada potongan harga. Ketika orang yang beli langsung kan biasanya harganya berbeda sama marketplace. Betul. Itu bisa dimasukin ke diskon atau gimana ya? Bisa dimasukin juga ke diskon. Ataupun bisa ada promo khusus itu juga bisa. Seperti itu. Baik. Jadi tinggal ditambahin aja. Misalnya ada diskon khusus buat item A. Ataupun bisa per item juga bisa. Atau gini, misalnya kita kan jual barang A, terus dia minta di Gojek. Ya. Itu harga Gojeknya kita masukinnya gimana? Oh, nanti ada buat masukin harga Gojek itu nanti ada dari back office sih biasanya. Cuma kan harga Gojek itu kan nggak berubah-ubah kan? Oh iya sih, sebetulnya itu sih.
Yang jadi kendala kita tuh fix yang udah ada harga real yang ada di Gojeknya. Seperti itu aja sih. Harga Harga real. real berarti Saya harga yang udah di up sama MDR. Saya MDR Gojek itu 20%. Nah, kita upping dulu 20% dari harga yang normalnya. Oh enggak, maksudnya kita ngirim barang, Oh, buat pengirimannya aja. Pengirim ongkos kirimnya. Kirimnya kan beda-beda. Oh, Maksudnya kemana ada custom item atau gimana? Jadi baru dibikin misalkan ongkos kirim tapi memang angka nominalnya bisa dibuat dadakan gitu. oh, bisa sih. Kalau misalnya nominalnya kita bisa dibuat dadakan itu juga bisa sebetulnya. Nanti tinggal dirubah aja sih nominalnya sesuai dengan harga online-nya berapa. Seperti itu. Nah, Cuman kita bisa pakai otoritas juga sebetulnya buat ngerubah harga itu. Jadi nggak sembarangan si kasir dia bisa ngerubah harganya. Jadi harus ada seizin misalnya supervisor ataupun ownernya langsung, seperti itu sih. Buat mengunci. berarti setiap kali ada pengiriman harus minta izin sama kita gitu. Betul, dia belum bisa terintegrasi secara langsung sih. Sebenarnya dulu sempat terintegrasi sebetulnya sama Grab kalau kita tuh. Cuman kita take down lagi buat saat ini tuh. Cuma ya karena itu ada beberapa kendala sih. Oh, enggak. Mungkin kalau integrasinya sih nggak perlu sih, tapi misalkan, nah kalau yang ini nih misalkan saya butuh menambahkan ada ongkos kirim Ya, lewat ongkos kirim. GoSend 15.000 gitu. Saya nambahnya berarti di mana? Oh, Gitu ya. buat nambahinnya. Iya, jadi harus ada sesuatu karena itu kan nominalnya memang pasti berubah-ubah. Ongkos Betul. kirim pasti Misalkan, berubah kan. Nama produknya memang ongkos kirim, tapi angkanya pasti beda-beda. Gitu. Oh, Jadi Harganya. supaya bisa dadakan merubahnya tanpa Oh, harus ada ada izin supervisor atau apa gitu. oh, kalau misalnya buat pengiriman kita tuh ada yang namanya buat pengiriman ongkos kirim sih. Sorry. Misalnya di sini kita ada yang namanya biaya kirim. Jadi Oh, tinggal pilih aja biaya kirim. Saya biaya kirimnya itu penambahan biaya kirim. Tinggal masukin aja. oh jumlahnya. langsung bisa langsung ya. Bisa. Oh, bagus bagus bagus. Jadi nanti ada penambahan biaya kirim berapa? Saya biaya kirimnya itu Rp5.000. Nanti ada tambahan Oh, langsung Rp5.000. ada ya. Langsung. Betul. Sip. Nah, udahlah. Ya. Itulah itu penting. Itu yang paling penting. Gitu. Terus sebetulnya kita ada fitur delivery order sebetulnya. Delivery order. Jadi kalau misalnya ada customer dia pengen delivery si item barangnya, itu bisa chat by WA bot. Nah, nanti ada link khusus yang dia bisa pesan secara langsung di link itu. Nanti secara otomatis dia langsung pesanannya masuk ke sistem POS. Seperti itu. Untuk pengirimannya itu kita bisa dalam dua mode, bisa pakai Grab Express ataupun bisa dari penyedia jasa dari sini. Tergantung kebutuhannya. Jadi kalau Berarti misalnya yang dilihat oleh si calon pembelinya apa tuh? Menu atau- langsung ada item-itemnya. Oh, yang langsung bisa ditambah-tambah. Itu gitu jadi ya? kayak pembelian online sih. Nanti tinggal Iya. ditambahin aja misalnya dia mau pesan apa, misalnya terus pengirimannya kemana, nanti dia bisa diatur semua di situ. Itu namanya delivery order. Kan kalau misalnya buat kayak dana lain itu biaya MDR-nya mungkin agak lumayan ya. Kayak gitu sih. Itu berarti lewat WhatsApp atau lewat email? WhatsApp bot. Jadi itu udah nggak perlu admin lagi. Jadi nanti pas begitu customer dia udah chat, dia langsung ada bot yang membalas secara otomatis dan dia langsung kasih link khusus yang buat pesan item yang mau dia pesannya apa. Linknya ke website The Retail. Betul. Nanti pas begitu dia pesan langsung dia ada notice ke sistem POS-nya. Saya ada pesanan, delivery order dan dikirimnya kemana. Untuk yang delivery order itu biasanya di usaha apa, Bang? Ada beberapa sih. Di retail juga ada. Dan kebanyakan buat saat ini sih F&B sih sebetulnya. Tapi di retail udah ada beberapa yang pakai delivery order juga buat pengiriman barang. Jadi sistemnya berarti gimana? Saya agak kurang kebayang sih. Jadi sistemnya itu via WA chatbot biasanya. Jadi Saya saya coba lihat dulu. chat ke tokonya. Betul. Nah, dia nanti munculnya seperti ini. Sorry. Dia munculnya itu dia pas begitu customer dia chat, dia langsung muncul chattingan yang kita setting. Kalau misalnya ada beberapa cabang, si customer dia bisa milih dulu cabang mana yang dia mau pesan misalnya. Nanti pas begitu dia mau pesan, dia tinggal klik aja linknya sini. Cuman ini karena linknya udah lama, jadi kita nggak panjang. betul. Si linknya udah lama, jadi kayaknya belum. Nah, nanti tampilannya seperti ini sih. Nanti ada foto-fotonya dan lain-lain. Ini per kategorinya juga. Bagus juga ini.
Lumayan. Tinggal pilih aja. Nanti kalau misalnya ada notes dari si itemnya bisa Iya. ditambahin juga. Ini si bisa ada notes-nya. fotonya ya? Bisa. Nanti ada foto-fotonya di pinggir itu, nanti ada foto-fotonya. Ini per kategorinya dan lain-lainnya gitu. Tapi berarti ini nomor yang dipakai khusus untuk ini atau Khusus untuk ini ada gitu WhatsApp ya. bisnis namanya. Buat WhatsApp bisnisnya itu nanti ada khusus buat ini. Soalnya kan kita mau pakai WhatsApp bisnis tapi berarti nomornya harus beda ya, harus beda lagi gimana? Sebetulnya bisa aja pakai WhatsApp yang bisnis yang itu juga nggak masalah sih. Jadi hanya menyertakan link aja berarti ya. Nah, karena kan jawabannya bukan bot nih kalau ini kan jadi jawabannya bot. Iya, pakai buat. Ataupun kalau misalnya mau pakai staff service juga bisa dia balas sih sebetulnya. Jadi tinggal ngasih link itu aja ya. Iya. Oh, baik-baik. Untuk pembayaran dia langsung bisa milih juga, Bu. Bisa pilih, biasanya sih cashless ya. Misalnya Iya, transfer dan iya. lain sih kayak gitu. Oh. Jadi pas begitu udah pembayaran, misalnya kita bisa atur nih jarak tempuhnya itu beberapa kilometer misalnya kayak gitu dan lain. Tergantung kebutuhan. Baik. Gitu Bentar, sih. kalau misalkan ini yang mesennya di Jakarta, tapi lewat link itu dia bisa milih ongkos kirim atau gimana? Kalau itu. Kalau buat saat ini kalau misalnya buat yang pesennya di Jakarta, kalau luar kotaan sih kayaknya belum bisa Belum kayak sih. ini ya, karena ongkos kirimnya belum ini ya jadinya. ya. Betul. Soalnya kalau yang pengirimannya jarak jauh dia masih belum bisa sih. Oh, baik. Soalnya biasanya yang instan-instan. Ya ini ya memang untuk makanan minuman ya lebih enak kayaknya. Biasanya yang daerah-daerah aja yang deket sih. Hmm, Emang yang paling banyak sih dari F&B sih. iya. Kalau barang kan kalau dikirim jauh Betul. lebih sering. Iya, Kalau makanan kan nggak mungkin dikirim jauh emang. betul. Karena emang barang banyaknya lebih seringnya dikirim Iya, lebih malah jauh ya. iya, malah seringnya keluar Bandung. Ya. Tapi ya sih, tapi untuk jadi katalog aja sebenarnya bisa ya. Bisa, betul. Bisa. Oke, mungkin seperti itu kurang lebih. Terus buat penambahan itemnya kurang lebih sih seperti itu. Terus ada beberapa juga. Kita tuh ada ya namanya tuh settlement atau closingan harian. Oh, Nah itu nanti bisa disesuaikan dengan apa barang yang kita jualnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ada transaksi, tinggal masukin aja ke aktivitas dan dia nanti masuk ke settlement. Dan tinggal masukin aja si passwordnya dia apa. Tinggal settlement. Oh, ini belum ada, belum ada transaksi sih. Tapi buat hasil settlementnya tampilannya seperti ini. Mungkin ini saya liatin yang udah jadi PDF-nya. Jadi pas begitu setiap settlement dia itu langsung report by email Oh. ke beberapa email yang didaftarkan. Dia Betul. jadi laporan harian. Betul. Nah nanti masuknya seperti ini contohnya. Dia langsung muncul by PDF. Tinggal klik aja PDF-nya. Ya. Nah, dia tampilannya mungkin hampir sama dengan settlement yang di sistem POS-nya. Yang pertama itu nanti ada nama role kasirnya siapa, total penjualannya ada berapa, dengan total customer-nya juga berapa, terus tanggalnya mulainya si kasir itu jam berapa dan juga berakhirnya juga sama. Terus ini kita dibagi per kategori. Jadi misalnya kategori A, item sales-nya apa aja dengan total penjualannya ada berapa. Begitu juga kategori yang lain-lainnya. Seperti itu. Terus di bawahnya ada modifier, terus ada summary sales dengan item sales jumlah totalnya ada berapa. Kalau misalnya ada service, pajak juga nanti bisa kelihatan totalnya berapa sampai ke rounding atau pembulatan. Terus di bawahnya ada gross sales dan juga total omset. Di bawahnya ada metode pembayaran customer atau method of payment-nya. Misalnya customer dia bayarnya yang via cash-nya berapa, QRIS-nya berapa, debit berapa, nanti kelihatan semua. Dengan total penjualannya berapa. Terus di sininya ada pembayaran via mesin edisi juga nanti kelihatan dengan totalnya berapa. Jadi nanti kita bisa cross check antara settlement di mesin edisi dan juga di sistem POS-nya. Terus ada kalau misalnya ada void atau refund barang nanti kelihatan. Terus ada cash in, cash out. Ini alur misalnya ada cash in buat petty cash ataupun ada cash out buat pembelanjaan, ya itu juga bisa. Nanti udah terhitung secara otomatis. Jadi nanti si kasir tinggal di bawahnya ada total omset. Di bawahnya berdasarkan kuantiti barang yang kejualnya. Terus di bawahnya lagi ada total settlement uang cash. Jadi nanti si kasir tinggal menyamakan uang real yang ada di petty cash dan juga ada di sistem. Ya, kalau misalnya ada selisih, dia pasti muncul selisihnya berapa.
nanti kelihatan semua. Kayak gitu. Nah ini secara otomatis pas begitu settlement dia langsung ada reporting by email secara langsung. Seperti itu sih kurang lebih. Mungkin itu. Nah ini ada manajemen uang tunainya, kita ada di sini. Saya ada kas masuk, ada kas awal, saya ada pun kas keluar buat pembelanjaan dan lain-lain, nanti bisa diinput juga di sini. Seperti itu. Kurang lebih sih dari sistem seperti itu kalau buat yang retail. Kalau buat F&B sebetulnya lebih kompleks. Kita ada yang namanya table manajemennya juga. Buat tata letak mejanya nanti bisa disesuaikan dengan si outletnya secara langsung. Ada segmennya juga, kalau misalnya ada lantai 1, lantai 2 misalnya. Terus nanti kalau meja yang terisi berwarna biru, jadi kita bisa tahu meja mana yang terisi, meja mana yang kosong. Nah, ada pembenahan item. Lebih banyak macam-macamnya ya. Betul. Banyak opsi-opsinya sih. Ini kalau misalnya meja yang terisi berwarna biru kayak gini. Kalau misalnya F&B tuh buat nambahin item juga bisa, split tagihan, buat pindah meja, gabung tagihan. Split tagihan langsung bisa dihitung di sana. Betul. Jadi nanti tinggal pilih aja item mana yang mau dibayar duluan, tinggal pilih pisahkan tagihannya. Terus ada juga buat pindah meja, gabung tagihan. Ada batakan meja sama batakan item. Nah ini juga pakai otoritas, jadi nggak sembarangan kasih dia bisa nge-cancel. Harus ada seizin dari supervisor ataupun ownernya secara langsung juga bisa. Jadi masukin password atau betul, password. Nah kalau untuk yang void dia bisa mobile. Jadi kalau misalnya kita nggak lagi di tempat, kita bisa nge-decline ataupun nge-accept. Soalnya dia void itu nanti muncul pop-up dari mobile apps. Seperti itu sih. Terus ada buat atur waktu meja, biasanya yang pakai itu all you can eat dan lain. Terus ada cetak kode terakhir sama reward pesanan. Kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Oke, nah ini buat sistem POS-nya sih. Terus sistem yang didapatnya ada 3. Ada sistem POS, ada dari mobile apps, dan ada juga back office. Kayak gitu. Ada beberapa sistem yang nanti didapatnya. Gitu sih. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Udah. Udah sih, penjelasannya sudah sangat lengkap. Oke. Makasih banyak loh. Ya, sama-sama. Mungkin buat detailnya sebetulnya masih banyak ya, ada back office di kita tuh. Di Mungkin situ, nanti pas back office baru betul. banyak pertanyaan. Di situ soalnya ada grafik dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu jam berapa aja yang ramai, jam berapa aja yang sepi. Grafik per bulannya seperti apa. Iya. Preferensi ya itu kalau jawaban dari si chatbotnya, gaya penulisannya bisa saya ganti nggak? Buat bisa saat ya? Iya, buat saat ini sih dari tim kita. Tapi itu kan jadi harus pakai nomor lagi. Nomor Bisnis, betul ya, bisnis lagi sih. ya orang kan nggak mau tahu. Enggak, maksudnya kalau kita pakai sistem itu jadi tidak bisa di nomor yang sekarang digunakan ya, atau gimana? Iya, nggak bisa. Ya sih harusnya bagusnya pakai nomor yang baru lagi. Karena Soalnya nanti, pas begitu ya cek, jadi harus gini dong, gimana jadi Ya, kacau balau tapi udah nomornya deh. jadi milik kita kan, bukan nomor dari Iya, betul. nomor dari retailnya kan. Bukan. Iya, bukan. Tapi jadi ada 2 nomor sebenarnya. Jadi tokonya jadi punya ada 2 nomor. iya, jadi betul. Mungkin yang satunya via chatbot, yang satunya via admin Iya, mungkin ya. iya. Nah, itu juga bisa. Iya. Malah lebih enak. Maksudnya namanya chatbot. Ya, tapi nanti kalau orang nggak ngerti biasanya nanya aja ke admin. Ya, Atau nggak ada apa-apa. pilihan biasanya kan suka ada pilihan dengan customer service. Customer gitu. service, Mungkin nanti kita coba masukin ya buat ini ke tim devnya. Karena Gitu. kan biasanya orang pasti nanya soal barang gitu. Jadi nggak tahu kalau misalkan cuman pesen kopi Makanan atau ya, makanan sih aja. mungkin gampang. Iya betul. Jadi kalau untuk retail kayaknya agak susah, apalagi suku cadang kan orang nanya dulu ini Iya, cocok iya, apa iya. enggak, dan itu ya jadi kayaknya emang kurang cocok aja sih buat retail seperti Iya, iya. suku cadang. Kalau retail Rinso mungkin bisa kan, kebutuhan Betul. sehari-hari sih mungkin bisa, orang akan nanya-nanya lagi dibuat apa gitu. Iya, iya. Gitu sih. Tapi ya mungkin tautannya bisa dipakai sebagai katalog aja. Betul. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Di chatbotnya mungkin nggak terlalu cocok sih. Jadi nanti buat customer dia bisa ngelihat aja item apa aja yang Iya. kita jual misalnya seperti itu. Itu Jadi juga bisa. dari sana, tapi itu dari sana langsung masuk ke
POS, enggak ya, kalau dibayar dulu baru masuk ke POS ya. Betul. Kalau misalkan dia hanya klik satu barang, terus kirim lagi ke nomor WhatsApp-nya bisa? Enggak ya? Jadi kayaknya dia cuma pengen nanya ini barangnya untuk apa gitu. Itu nggak bisa ya? Dari itu emang hanya untuk pemesanan gitu ya? Betul, buat pemesanan sih. Langsung pemesanan ya. Soalnya bukan admin yang bisa ngejawabnya gitu. Iya. Jadi emang khusus boot aja sih itu. Ya. Jadi emang harus ada 2 WhatsApp bisnis. Yang pertama buat admin, yang satunya buat chat bootnya. Gitu aja sih. Itu hanya untuk pemesanan ya sih. Kayak pasang apa? Ya kalau lagi pesan di GoFood gitu ya. Iya. Ini paling saya ada pertanyaan lagi ya. Boleh. Apakah hanya bisa di Android? Buat saat ini tuh sebetulnya kita udah bisa iOS dan juga Windows. Cuman kita biasanya buat saat ini emang baru Android sih. Dengan kelengkapan fitur yang terbarunya gitu. Untuk POS-nya saja atau si aplikasi? Buat POS-nya aja. Oh, ya. Tapi kalau buat dari mobile apps dan lain-lain itu udah bisa di semuanya. Jadi buat iOS-nya bisa nggak di Huawei? Nggak bisa ya? Buat saat ini Huawei belum bisa sih. Oh, ya bukan. Itu soalnya karena emang Huawei kan dia tidak kerja sama dengan Google. Itu makanya itu terkenalnya dari situ sih kalau Huawei. Mau coba? Pakai Soalnya kadang-kadang ada beberapa app yang bisa. paling coba Atau udah pernah dicoba dan gagal? Paling harus di make sure dulu sih sebetulnya. Harus dicoba dulu sebetulnya. Cuma saya kurang tahu ya kalau misalnya di tim belakang ya ada yang pernah coba atau kayak gimana. Cobain dulu Soalnya ya. buat saya sendiri sih belum pernah sih. Cobain dulu, siapa tahu bisa karena biar kepake juga sih tabnya. Oh, bisa jadi beberapa. Tapi kalau buat khusus POS-nya sendiri itu per device kalau kita. Tapi kalau untuk yang dari retail mobile apps dan juga back office itu bisa di mana aja. Betul. Pisang yuk, ini saya tekan ya. Oke. Ya. Kadang-kadang suka ada, kadang-kadang Ya, mungkin harus di back dulu. Sini saya coba. Oh, sini ada sih. betul, PT Sarana di Digital Retail. Betul, PT Sarana Digital Retail. Kita coba. Ya ini sih saya belum nyobain ya. Nggak apa-apa, Ya, saya juga, kita juga penasaran juga. Kalau ternyata bisa kan ya. Betul, bagus juga sih. Ya, Jadi bisa lumayan. kayak dia pakai ini betul. Dia berkarya lah ini. Ya. Si tabnya. Belum ya? Oh, dia nggak ini lagi. Kok jadi harus pakai APK Pure? Iya, karena kan dia harus pakai APK Pure dari sini nyebelinnya. Soalnya emang dari kemarin juga ada beberapa sih klien yang dia requestnya pakai Huawei. Oh gitu. Cuman kan setahu saya dari tim belakang sih bilangnya belum bisa ya. Tapi saya sendiri sih belum nyobain secara langsung pakai Huawei seperti apa. Tapi kalau yang mesin seperti Imin ini nggak ada yang Huawei kan? Ada sih. Kasir. Betul. Masih Karena Android MM kan? itu Iya, ya Android Android. semua, betul. Ya kalau ini kenapa ya orang-orang pada nanyain bisa pakai Huawei atau enggak? Mungkin punya Huawei. Sama kayak kita berarti nasibnya tuh. Pernah beli tab Huawei dan nggak kepake. Ya. Kok malah Oh, jadi harus. Lihat dulu. Betul. Oh, jadi harus. Paling nanti harus cobain login sih. Iya, jadi harus. udah pakai login pakai ini nggak bisa? Paling saya Harus. coba daftarin dulu lagi. Iya, soalnya kalau pakai akun saya, misalkan nanti pakai akun saya itu bisa langsung ya, bisa langsung dicoba. Kalau pakai akun Fauzan kan akun demo, jadi harus didaftarin lagi. Betul. Berarti
bisa ada ini. Jadi kita bisa punya, sekali kita beli nih dari retail, kita bisa punya di sini dan di sini. Oh, Nggak bisa. nggak bisa. Cuma jadi satu device. ya. Betul. Oh, baik hanya satu device. Itu sih. Berarti cuma login, logout. Tapi kalau back gitu ya. office-nya di sini, Bisa. Back office pun bisa. karena dia web Web based. based, betul. Nah, back office sih bisa. Tapi Karena dia aplikasi web nggak tahu ya bisa atau nggak di bawah. Nah, ini dari karena ini keinstall, cuman saya kurang tahu dalamnya seperti apa gitu. ya, aplikasi Si ininya, fiturnya itu apa udah komplit semua atau kayak gimana? jadi sih? bukan yang post, yang apa aplikasi yang untuk yang semacam back office. Oh, dari tema mobile apps sih. Iya. Nah, itu mungkin harus dilihat dulu mungkin ya Di web browsernya. di sebelah Di mana. aplikasi lagi kita di mana? Aplikasi lagi sih sebetulnya. Aplikasi lagi. Jadi itu kan aplikasi ya. Kalau yang dari tema mobile apps ya itu aplikasi lagi sebetulnya. Apakah ada gitu? Coba. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh nggak ada. Oh, Jadi cuma berarti POS nggak aja, ada. betul. Iya, iya. Di sini ada. Di sini cuma ada POS-nya aja sih sebetulnya. Berarti bisa post pakai Huawei. Nggak tahu, belum tahu. Harus Ya, dicobain ya, paling login nanti- sih. Ini karena aplikasinya ada, saya juga baru tahu kalau ternyata aplikasinya ada. aplikasinya Ya, bisa. belum tahu ternyata di kayak gitu bisa, pas login nggak bisa jadi kan. Betul, Ya. bisa jadi sih seperti itu. Jadi Iya, nanti kalau saya harusnya. mau nyobain di sini, yang itunya log out dulu. Nggak bisa kan sesuai device. Oh, harus sorry. tetap di mapping ulang sih, Oh. sesuai dengan device-nya. Oh, iya, berarti ini tetap harus didaftarin dulu. Ya. Tapi itu bisa ke helpdesk tadi sebetulnya. Kan kita ada helpdesk 24 jam ya. Yang siap bantu semuanya. Itu staff service kalau kita. Jadi staffnya langsung secara otomatis. Ya kalau misalnya mau telepon juga lah bisa seperti itu. Bukan hanya cuma chat gitu. Iya. Oh, itu tetap didaftarin dulu. Mau coba? Iya. Paling nggak kita bisa tahu nih, biar berkarya nih benda nih. Ya. Betul bisa dipakai di Ciamplas. Kalau nggak keberatan, kalau Keberatan nggak? ngerepotin. Soalnya kan jadi harus ngubungin lagi. Mau nyobain? Iya. Oh, bisa Boleh boleh. nggak? Boleh. Mana tadi itu? Ini ternyata si APK-nya bisa dipakai sih. Jadi tampilan itemnya yang keseluruhan yang emang ada di Android ternyata muncul juga di Huawei sekarang. Ini saya juga baru sekarang sih login coba di Huawei itu ternyata emang bisa sih. Tapi coba, mungkin nggak ada Kayak gitu. fitur yang nggak dapat. Tadi udah saya cek, ini kebetulan si fitur-fiturnya juga ada, kayak fitur voucher, terus membership juga ada, dia muncul. Iya ya. Terus table management juga dia muncul. Ya di sini emang udah ada semua gitu. Kemungkinan sih bisa dipakai di Huawei ini gitu. Mau coba print dari AA nggak? Oh boleh, boleh. Coba pakai print ini. Cuman saya nggak tahu nih, ini nyambungin ke sananya gimana nih. Ya, harus pakai. Saya nggak ngerti ini ya, saya nggak ngerti. Jadi kalau adanya ini nyambung kumaha teuing, nggak tahu. Ini paling harus aktifin dulu Bluetooth-nya. Bluetooth, MP ini. Oh itu? Gitu. Enggak. Misalnya udah masuk. Sudah ada retailnya. Printer ada. Ada. Ini itu MPT. Oh ini Ada. ada. Bisa. Wow, bisa Dan ini mencetak dengan baik. buat struk-struknya kita cobain ya. Pilih item. Ada penjualan. Bayar. Oh, sebentar ini belum diaktifin. Sorry. Nah, Oh oke. Harus Status diaktifin. printer ya. Tuh. Kalau misalnya udah aktif, pilih itemnya dulu. Aman sih, ngeprint juga bisa. Buat stoknya.
Oh. Bisa di Huawei. Sejauh ini berarti Huawei bisa gitu. Tapi tadi yang Ini nggak pertama bisa, kali sih, first time Iya. banget nyobain di Huawei gitu. berarti tadi yang nggak bisa apa? Yang tadi kan ada cari aplikasi apa tadi tuh nggak bisa? Oh, kita ada aplikasi dari Mobile Apps. Jadi aplikasi controllingnya dia belum ada ternyata di Huawei ini tuh. Jadi cuman baru ada POS-nya aja sih buat saat ini. Dari Retail Mobile Apps ya yang nggak Betul. bisa di Huawei. Belum. Karena Belum memang ada tidak ada di aplikasinya. daftarnya. Betul. Jadi cuman ada baru POS-nya aja atau aplikasi buat kasirnya. Itu aplikasi dari Retail Mobile Apps itu bisa di-download lewat web base nggak? Web base sih harusnya sih bisa ya kalau diinjek harusnya. Coba ya. Harusnya tadi pas nunggu kita cobain. Sebentar. Siapa tahu bisa di-download web base. Injek kalau web base dari retailnya sih nggak ada Oh sebenarnya. nggak ada ya. Cuman harus diinjek dari APK kita. Cuman kebetulan saya nggak bawa Oh, baik, injek baik. APK kita ini gitu. Oh injek APK ya. Betul, paling injeknya aja sih. Cuman nggak tahu bisa atau nggak Belum Oke. tahu bisa atau nggak. Berarti dia memang nggak bisa di-download di di WebS, betul. retail.com-nya nggak ada. Iya. Cuman sejauh ini kalau misalnya buat back office sih harusnya sih udah ada. F-nya 2. Oh, .id. Betul. Oh, oke. Ini kalau yang APK web back office-nya sampai kayak gini. Never save ya. Nah ini buat web back office ya kalau kita tampilannya seperti ini. Dimulai ada dashboard, buat reporting dia munculnya di dashboard semua. Terus ada company setup, buat pengaturan perusahaan, dimulai staff user dan lain-lain, pengaturan membership, menu inventory atau stok-stok barang, cash activity, story, reporting, analyze sampai ke setting dan lain-lainnya sih. Ini udah muncul semua di back office-nya. Ini apaan, Nak? Saya baru lihat. Ini tab Samsung sih. Oh. Paling Bisa sayang? PLS-nya bisa. Iya. POS-nya bisa, cerita mau POS-nya nggak bisa. Ada lagi yang mau tanyain? Ini coba lihat. Ini udah tes print tadi. Bisa printer pakai yang ini? sih, yang dari Huawei. Yang dari sini juga tadi bisa, udah dicobain. Betul. Jadi semuanya aman sebetulnya. Udah sih, nggak ada. Penjelasannya sudah sangat lengkap. Sudah ada alasan. Paling nanti buat training dan keseluruhannya nanti ada tim support kita yang siap bantuin sih. Sekarang daftar dulu. Makasih Ya. banyak nih, Fauzan. Maaf udah mau Sama-sama. lama-lama di sini. Sama-sama saya juga terima. Penjelasannya juga sangat baik dan Fauzan juga mau untuk mencoba install di Huawei Ya, di Harmony dan ternyata OS. berhasil. Baik. Ternyata Oke. udah bisa. Nuhun ya. Ya, Maaf, Fauzan. sami-sami. Saya juga terima kasih banyak atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih.